lagi bersama saya, Tazla Ervani, sebagai host di podcast Mediocris. Nah, hari ini saya telah bersama keempat teman-teman narasumber kita pada hari ini. Teman-teman kita berasal dari jurusan Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Medan. Nah, sebelum kita mulai di podcast kita kali ini, kita mau kenalan dulu nih sama teman-teman narasumber. Yang pertama ada siapa? Halo, nama saya Rubin Arta Yeremia Halawa. Saya Fidelis Putri. Saya Teresiana Pitipulu. Dan saya Rahmatul Adania. Nah, oke, sekarang kita udah pada kenalan nih sama keempat narasumber kita. Nah, sekarang aku mau nanya, kalian pernah mikir nggak sih? Mungkin waktu duduk-duduk gitu kan, pernah mikir nggak sih, kenapa logo di brand handphone iPhone itu logonya apel gitu, buah apel. Kenapa sih, emang apa sih hubungan apel dengan handphone gitu ya? Kan kita tahu brand iPhone itu kan brand elektronik gitu kan. Kenapa logonya itu bentuk buah gitu? Kalian pernah kepikiran gak sih kenapa? Iya. Nah, ya kan, ternyata itu bisa dijelasin tahu lewat ilmu yang namanya ilmu semiotika. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tentang salah satu tokoh penting yang ada di semiotika ini, yaitu Bapak Ferdinand de Saussure. Nah, sebelum kita ngebahas lebih jauh tentang semiotika, aku mau nanya nih, siapa sih Ferdinand de Saussure ini? Jadi salah satu tokoh yang mau kita bahas itu ada di Ferdinand de Saussure. Dia itu lahir di tahun 26 November 1857. Dia juga wafat di 22 Februari 1913. Dia dari bangsa Inggris. Dia putra dari Henry Louis Frederick de Saussure, atau ayahnya itu seorang ilmuwan dan mineralogis. Dan dia putra dari ibu Louis Elizabeth de Cortales. Dia juga menempuh pendidikan di Universitas Geneva atau Geneva. Terus dia juga menempuh pendidikan di Universitas Leipzig atau Jerman. Dia meraih gelar doktor dalam bidang luministik. Dia juga pernah belajar di Berlin sebelum menyelesaikan studi di Leipzig. Wow, keren banget ya. Iya, dia ngajarin kita kalau makna itu bukan cuma menempel di benda, tapi juga lewat bentuk sistem sama tanda juga. Nah, ini dia nih yang sering dibahas, yaitu tanda. Saussure pernah bilang bahwa tanda itu terbagi menjadi dua bagian. Nah, bisa dijelasin nggak itu maksudnya gimana? Nah, betul. Jadi Ferdinand Saussure ini membagi dua komponen. Yang pertama itu ada penanda atau signifier. Itu adalah bentuk fisik dari tanda seperti kata, suara, dan gambar. Lalu yang kedua ada petanda atau signature. Itu adalah konsep atau makna yang muncul di pikiran kita. Contoh sederhananya itu rumah. Penandanya huruf-hurufnya itu R, U, M, A, dan K. Lalu petandanya itu ya bayangan rumah di pikiran kita. Bayangan kita tentang rumah. Ya, kita tinggal, lalu rumah itu nyaman, aman, gitu. Oh, jadi makna itu bukan dari kata doang ya, tapi bisa juga hubungan antara petanda dan penanda. Dan aku juga pernah dengerin Saussure ini bilang hubungan antara kata dan makna itu arbitrer. Itu tuh maksudnya gimana? Bisa dijelasin? Nah, jadi artinya itu hubungan antara penanda dan petanda itu sewena-wena. Misalnya, kenapa kita sebut anjing itu anjing, bukan buku atau yang lainnya? Ya karena kita sepakat kalau itu namanya anjing. Padahal kalau di Arab itu namanya kalb, bukan anjing. Jadi makna itu muncul dari kesepakatan sosial. Oh wow, berarti bahasa itu sistem buatan manusia ya? Ya, dan Saussure juga bedain antara linguis dan parallel.
English itu sistem bahasa secara keseluruhan, sedangkan Perol itu penggunaan bahasa dalam praktik. Kayak pas kamu bilang gua lapar. Oke, aku juga mau nanya nih, mungkin teman-teman juga pada penasaran nih, apa aja sih karya-karya atau tulisan-tulisan dari Ferdinand de Saussure itu? Nah, ada beberapa karya terkenal dari Ferdinand de Saussure. Saya akan menjelaskan 3 karya tersebut. Yang pertama ada George in General Linguistics. Nah, ini diterbitkan oleh murid-muridnya yang bernama Charles Bailey dan Albert Test. Buku ini berisi catatan kuliah Saussure di Universitas Jenewa pada tahun 1907 sampai 1911. Nah, ini menjadi bagian karya yang paling berpengaruh dalam linguistik pada abad kedua. Nah, yang kedua itu ada Memoires sur le système primitif pada tahun 1878. Nah, ini adalah karya awal Saussure yang membahas sistem vokal bahasa Indo sampai Eropa kuno. Nah, buku ini merupakan makalah penting yang memperkenalkan pendekatan baru dalam linguistik. Nah, yang ketiga itu ada William Ingram. Ini kumpulan dan catatan kuliah yang ditemukan kembali pada tahun 1996 dan diterbitkan oleh Oxford University Press. Nah, buku ini melengkapi pemahaman atas pemikiran Saussure yang sebelumnya hanya berdasarkan teks yang tidak lengkap. Nah, selain buku itu, Saussure juga dikenal dengan konsep-konsep semiotikanya yang dituangkan dalam berbagai esai dan manuskrip, seperti ada konsep tanda linguistik yang terdiri dari signifier atau penanda dan signifier atau petanda yang menjadi dasar teori semiotika. Wow, keren-keren banget ya karya-karyanya. Nah, ini aku juga penasaran banget nih. Ada nggak sih tokoh lain yang mempengaruhi teori si Saussure ini? Nah, dalam membentuk teori semiotika tadi, Ferdinand Saussure ini tidak berdiri sendiri, namun dia itu didukung dari interaksi dan pemikiran-pemikiran dari tokoh lain. Jadi yang pertama itu ada Jacob Grimm. Dia ini seorang ahli linguistik Jerman. Jadi dia ini memberi inspirasi kepada Saussure dalam melihat bahasa itu sebagai sistem yang terstruktur dan memiliki keteraturan internal. Jadi dia ini memberi wawasan kepada Saussure bahwa bahasa itu mengikuti sistem tertentu, tidak berkembang secara acak. Nah, kedua itu ada si Wilhelm von Humboldt, yaitu seorang filsuf bahasa. Dia ini berperan memberikan dasar filosofi sebagai Saussure tentang arbiter tadi yang sudah disebutkan tadi, bahwa hubungan antara penanda dan petanda itu tidak alami, melainkan disepakati secara sosial. Yang ketiga itu ada Michel Brel, yaitu pendiri semantik modern. Nah, jadi dia ini menginspirasi pendekatan Saussure dalam melihat bahwa makna itu sebagai sesuatu yang tidak tetap, tetapi dibentuk dalam sistem tanda. Nah, berhubung teman-teman kan anak jurusan seni rupa nih ya, mahasiswa seni rupa. Nah, aku mau tahu juga, terus gimana sih pengaruh semiotika ini terhadap perkembangan karya seni? Nah, teori semiotika Saussure ini memberikan peran penting atau perubahan besar dalam seni rupa. Karena dengan adanya teori ini, sekarang seniman dapat lebih berekspresi atau menuangkan ide yang lebih beragam dalam membuat karyanya. Dan kini, karya seperti fotografi, lukisan, desain grafis, ataupun karya-karya lainnya itu seperti patung, kini tidak hanya berfungsi sebagai nilai estetiknya saja, namun kini dianggap sebagai sistem tanda yang menyimpan makna-makna kompleks. Misalnya ada lukisan yang dimana lukisan itu banyak warna merahnya nih. Merah ini menjadi penanda. Nah, dan petandanya itu adalah cinta, amarah, bahaya, dan lainnya. Nah, semuanya itu tergantung pada konteks budayanya. Nah, ini semua tadi itu sejalan dengan gagasan Saussure yang mengatakan bahwa hubungan antara penanda dan petanda itu bersifat arbitrer dan dibentuk oleh konvensi sosial.
karya seni itu juga bisa kita baca ya sebagai teks. Karya seni itu ada teksnya gitu ya, ada makna di balik karya tersebut. Iya benar. Wow, keren banget ya. Nah, jadi mulai sekarang kita kalau melihat meme, lukisan, gambar dan sebagainya itu berarti kita bisa mencari tahu apa makna yang lebih dalam, makna yang ada di dalam gambar atau lukisan yang kita lihat tersebut. Oke, sekian saja obrolan kita mengenai Ferdinand de Saussure kali ini. Juga terima kasih kepada teman-teman narasumber sudah sharing kepada kita semua. Oke, sekian saja. Sampai jumpa di video berikutnya. See you! Ibu Badiba.